Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Kali ini kita akan mengungkap sebuah pertanyaan besar dalam sejarah. Mengapa ajaran asli Nabi Isa alaihissalam justru tergeser oleh doktrin Paulus? Siapakah Paulus sebenarnya? Dan bagaimana ia mampu mengubah wajah agama hingga meninggalkan jejak yang bertahan berabad-abad? Inilah kisah tentang bagaimana doktrin Paulus mengalahkan ajaran Yesus, sebuah sejarah yang jarang diungkap, penuh intrik, konspirasi, dan rekayasa yang membekas hingga berabad-abad. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan sebuah naskah kuno yang baru ditemukan, lembarannya berdebu, tinta hitamnya mulai pudar, tetapi kalimat-kalimat di dalamnya mengguncang keyakinan. Narasi sejarah yang lama terkubur mulai tersingkap, menyingkap perbedaan mencolok antara ajaran seorang nabi agung bernama Isa Al-Masih dan doktrin seorang pria bernama Paulus dari Tarsus. Di awal abad pertama, suasana Palestina masih bergolak. Bangsa Yahudi hidup dalam cengkraman kekuasaan Romawi. Di tengah penindasan itulah lahir seorang nabi yang mulia, Isa putra Maryam, yang diangkat Allah sebagai utusan untuk mengembalikan Bani Israel kepada jalan tauhid. Kitab suci Al-Quran menegaskan bahwa Isa hanyalah seorang hamba dan rasul, bukan pula anak Tuhan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-171, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Isa Al-Masih datang membawa risalah yang tegas, menyembah Allah semata, bukan selainnya. Ia menegaskan kembali hukum Taurat yang telah diselewengkan. Dalam Injil pun tercatat bagaimana ia berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menyempurnakan." Semua muridnya, para Hawariyun, mengikuti ajaran ini. Tauhid murni, ibadah kepada Allah semata, menjauhi penyembahan berhala, dan berpegang pada hukum Taurat. Namun, bayang-bayang kegelapan muncul dari arah yang tidak disangka. Seorang pria bernama Saulus dari Tarsus, yang kemudian dikenal sebagai Paulus, mulai menorehkan pengaruhnya. Awalnya ia dikenal sebagai penganiaya pengikut Isa, memburu mereka dengan semangat fanatik. Tetapi kemudian, ia mengaku mendapatkan sebuah visi dalam perjalanan menuju Damaskus. Ia melihat cahaya dan mendengar suara yang menyuruhnya mengikuti Isa. Sejak saat itu, ia mengaku sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Inilah titik awal pergeseran besar dalam sejarah. Para murid asli Isa, seperti Yakobus, Petrus, dan Yohanes, tetap memegang teguh tauhid dan hukum Taurat. Tetapi Paulus membawa tafsir baru yang berbahaya. Ia mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat. Ia menekankan konsep penebusan dosa melalui salib, bahwa kematian Isa adalah pengorbanan untuk keselamatan umat manusia. Konsep yang asing, tidak pernah diajarkan Isa, dan tidak pernah diimani para Hawariyun. Mengapa ide Paulus begitu cepat menyebar? Jawabannya terletak pada strategi. Paulus cerdas memainkan peran di tengah dunia Romawi yang plural dan penuh dengan tradisi pagan. Ia mengadopsi istilah-istilah filsafat Yunani, menyerap konsep pengorbanan dewa dalam mitologi, lalu membungkusnya dengan nama Isa. Ia menulis surat-surat panjang kepada jemaat di Korintus, Galatia, Efesus, Roma, dan lain. Surat-surat inilah yang kemudian menjadi fondasi utama perjanjian baru. Sementara ajaran asli Isa justru tenggelam. Para peneliti sejarah menemukan sesuatu yang mencengangkan. Injil-injil kanonik yang ada sekarang, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ditulis puluhan tahun setelah Isa diangkat Allah, dan sebagian besar dalam bayang-bayang pengaruh Paulus. Bahkan kitab kisah para rasul yang menjadi narasi perjalanan jemaat awal ditulis oleh Lukas, seorang pengikut Paulus, bukan saksi mata Isa. Maka tidak mengherankan
Jika perspektif yang ditonjolkan adalah perspektif Paulus, bukan murid-murid asli. Sementara itu, Injil-Injil yang dianggap terlalu dekat dengan tauhid, seperti Injil Barnabas, ditekan dan dianggap apokrif, tidak resmi. Padahal, dalam Injil Barnabas disebutkan dengan tegas bahwa Isa bukan Tuhan, melainkan utusan Allah, dan yang disalib bukanlah Isa, melainkan orang lain yang diserupakan. Fakta ini selaras dengan wahyu Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat ke-157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dan sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang hal itu benar-benar dalam keraguan-raguan. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Ayat ini membongkar rahasia besar yang telah dikubur berabad-abad, bahwa salib yang dijadikan pusat doktrin Paulus sejatinya adalah ilusi sejarah. Isa diselamatkan Allah, langit, dan akan kembali di akhir zaman sebagai tanda kiamat. Tetapi Paulus memutarbalikkan kisah itu, menjadikan salib sebagai pusat keimanan. Dan dari situlah muncul konsep Trinitas. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa tidak ada riwayat sahih yang mendukung ajaran Trinitas atau penebusan dosa. Semuanya bersumber dari tafsir Paulus dan pengikutnya, bukan dari Isa atau Hawariyun. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Muhammad bersabda bahwa Isa akan turun di akhir zaman, mematahkan salib memba nubobi, dan menghapus jizyah. Lalu tidak ada lagi agama selain Islam. Hadis ini menunjukkan dengan tegas bahwa Isa akan membongkar kebohongan terbesar dalam sejarah, kebohongan doktrin Paulus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ajaran seorang nabi yang penuh mukjizat bisa kalah oleh doktrin seorang manusia biasa bernama Paulus? Jawabannya terletak pada kekuasaan. Ketika Konstantinus Kaisar Romawi masuk ke agama Kristen pada abad keempat, ia membutuhkan sebuah teologi yang bisa menyatukan kekaisaran. Ajaran Isa yang ketat pada hukum Taurat dianggap terlalu sempit, terlalu terikat pada tradisi Yahudi. Tetapi doktrin Paulus yang lentur, yang meniadakan Taurat, yang membuka pintu bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, jauh lebih sesuai untuk proyek politik Romawi. Dalam Konsili Nisia tahun 325 Masehi, para uskup yang berdebat tentang hakikat Isa akhirnya dipaksa tunduk pada doktrin yang sejalan dengan Paulus. Isa adalah Tuhan Anak, bagian dari Trinitas. Pendapat Arius, seorang teolog yang menegaskan bahwa Isa hanyalah hamba Allah, ditolak dan dianggap sesat. Dari sinilah dimulainya era baru. Kristen bukan lagi agama tauhid, melainkan agama Trinitas, dengan salib sebagai simbol utama. Sejarah ini menunjukkan betapa rapuhnya sebuah ajaran jika tidak dijaga oleh wahyu terakhir. Ajaran Isa yang murni, tenggelam di bawah arus politik, filsafat, dan manipulasi. Paulus menang bukan karena kebenarannya, melainkan karena kepentingan kekuasaan dunia. Namun, Al-Quran datang sebagai koreksi, mengembalikan kebenaran sejarah yang diputarbalikan. Allah menegaskan bahwa Isa hanyalah utusan, bukan Tuhan, bahwa ia tidak mati di salib, bahwa penebusan dosa melalui salib hanyalah ilusi, dan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang datang untuk menyempurnakan agama para nabi sebelumnya. Sejarah awal mula pergeseran ajaran ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Paulus. Dia bukan murid Yesus, bukan pula saksi langsung kehidupan Yesus. Bahkan pada masa awal dia adalah salah satu penganiaya utama para pengikut Yesus. Paulus, yang sebelumnya bernama Saulus dari Tarsus, dikenal sebagai seorang Yahudi Farisi yang sangat fanatik dengan hukum Taurat. Ia pernah terlibat dalam penganiayaan jemaat mula-mula, bahkan ikut menyetujui pembunuhan Stefanus, salah satu pengikut Yesus yang pertama kali mati syahid. Namun, kisah dramatis tentang dirinya kemudian diubah menjadi titik balik. Dalam catatan Perjanjian Baru, Paulus mengaku bahwa ia mendapat wahyu langsung dari Yesus yang bangkit, bukan dari ajaran yang diwariskan murid-murid Yesus.
Dari sinilah muncul perbedaan mendasar. Murid-murid Yesus tetap berpegang pada ajaran sang guru yang menekankan tauhid, ibadah hanya kepada Allah, ketaatan kepada hukum, dan gaya hidup yang sederhana. Sementara Paulus justru membangun doktrin baru yang perlahan-lahan menggeser fondasi itu. Pertanyaannya, mengapa doktrin Paulus bisa mengalahkan ajaran Yesus yang asli? Jawabannya terletak pada beberapa faktor penting yang saling berhubungan. Pertama, strategi Paulus dalam mendekati dunia Romawi. Yesus diutus kepada Bani Israel, tetapi Paulus justru meluaskan dakwahnya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, terutama orang-orang Yunani dan Romawi. Disinilah ia menemukan ladang subur masyarakat Romawi yang terbiasa dengan mitologi dewa-dewi, konsep manusia setengah dewa, pengorbanan darah untuk penebusan dosa, dan filsafat Yunani tentang logos, firman ilahi. Paulus tahu bahwa jika ajaran Yesus disampaikan apa adanya, hanya menyembah Allah yang esa, mengikuti hukum Taurat, dan hidup sederhana, maka orang Romawi akan sulit menerima. Maka Paulus melakukan modifikasi besar. Ia menggantikan syariat dengan iman, hukum Taurat dengan kasih karunia, dan ibadah murni kepada Allah dengan konsep Yesus sebagai anak Tuhan yang mati demi menebus dosa manusia. Dengan formula itu, Paulus berhasil menciptakan jembatan antara monoteisme, ajaran Yesus, dan politeisme Yunani Romawi. Ia menawarkan agama baru yang tidak lagi membebani pengikutnya dengan hukum Yahudi seperti sunat, pantangan makanan, dan aturan ibadah yang ketat. Cukup dengan percaya pada Yesus yang disalib, kata Paulus, maka keselamatan akan diperoleh. Kedua, posisi politik Romawi pada abad pertama hingga keempat. Romawi adalah kekuatan terbesar dunia. Ketika doktrin Paulus mulai menyebar luas di kalangan non-Yahudi, ia dengan cepat menjadi dominan dibandingkan komunitas kecil pengikut Yesus asli yang tetap berpegang pada tauhid. Pengikut Yesus sejati yang masih menyebut diri mereka Nasarins tetap mempertahankan hukum Taurat dan menyembah Allah tanpa menuhankan Yesus. Tapi mereka tidak mendapat dukungan politik. Justru Paulus dan pengikutnya yang mulai menyebar ke kota-kota besar, menulis surat-surat, membangun jaringan gereja, hingga akhirnya ajaran ini semakin mapan. Ketiga, kepandaian Paulus menggunakan retorika filsafat. Dia adalah seorang intelektual, fasih dalam bahasa Yunani, memahami logika retorika, dan mampu mengemas ajaran barunya dengan cara yang terdengar meyakinkan bagi masyarakat intelektual Yunani Romawi. Murid-murid Yesus adalah nelayan, petani, dan orang sederhana yang berpegang pada tradisi iman murni. Sementara Paulus menyusun teologi yang rumit, konsep dosa warisan, keselamatan melalui salib, iman lebih tinggi dari hukum, hingga ide Yesus sebagai inkarnasi firman Tuhan. Keempat, penganiayaan. Pada masa Afal, baik pengikut Yesus sejati maupun pengikut Paulus sama-sama mendapat tekanan dari Romawi. Tapi setelah ajaran Paulus berkembang, ia menjadi lebih kompatibel dengan budaya Romawi. Ketika Kaisar Konstantin berkuasa pada abad keempat, ia menjadikan kekristenan versi Paulus sebagai agama resmi. Dari sinilah ajaran Yesus yang murni semakin tersingkir, bahkan ditindas. Injil-injil yang menekankan tauhid dan menolak ketuhanan Yesus dibakar atau dilarang. Konsili Nisea tahun 325 Masehi mengukuhkan Trinitas sebagai doktrin resmi, sesuatu yang jelas-jelas tidak pernah diajarkan Yesus. Singkatnya, doktrin Paulus menang bukan karena kebenarannya lebih kuat, melainkan karena ia lebih menjual di hadapan budaya Romawi, lebih mudah diterima oleh orang-orang yang terbiasa dengan mitologi, lebih ringan tanpa hukum yang ketat, serta mendapat dukungan politik kekaisaran. Sebaliknya, ajaran Yesus yang asli tauhid, ketaatan kepada Allah, hidup sederhana, dan hukum syariat terlihat asing dan sulit bertahan di tengah gelombang hegemoni Romawi. Sejak saat itu, ajaran Yesus yang murni hanya tersisa di kalangan kecil, yang kemudian hilang dari panggung sejarah. Tetapi pesan tauhid itu tidak benar-benar hilang, karena Allah kemudian mengutus Nabi Muhammad untuk mengembalikan ajaran asli para nabi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah,
dan hanya kepadanya manusia beribadah. Paulus tidak berhenti hanya dengan mengubah isi ajaran Yesus, ia juga mengubah wajah agama itu sendiri, yang semula hanyalah ajaran moral seorang nabi Yahudi yang menyeru kembali pada tauhid, berubah menjadi sebuah institusi agama baru yang penuh dengan simbol, ritus, dan filsafat asing. Inilah kunci mengapa doktrin Paulus perlahan mengalahkan ajaran Yesus asli. Ia membungkus ajaran dengan sesuatu yang bisa diterima banyak bangsa, khususnya bangsa-bangsa non-Yahudi. Yesus hanya berdakwah kepada Bani Israel, sebagaimana ia sendiri katakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel." Tetapi Paulus datang dengan strategi berbeda. Ia mengaku mendapat wahyu pribadi bahwa Yesus menyuruhnya menjadi rasul untuk bangsa-bangsa lain. Dari sinilah Paulus membuka pintu lebar-lebar bagi orang-orang Romawi, Yunani, dan bangsa non-Yahudi untuk masuk ke dalam agama baru tanpa harus mengikuti hukum Taurat yang ketat. Bayangkan saja, dalam tradisi Yahudi ada syariat yang sangat ketat, khitan, larangan makan daging babi, hukum sabat, aturan halal haram yang detail. Hal ini jelas memberatkan bangsa Romawi yang sudah terbiasa dengan gaya hidup bebas. Paulus tahu kalau semua itu dipaksakan, maka tak ada satupun orang Romawi yang mau. Maka ia melonggarkan aturan. Ia katakan, keselamatan bukan karena hukum Taurat, tapi karena iman kepada Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa manusia dengan sekali langkah. Paulus berhasil. Ia meringankan beban calon pengikut. Mereka tidak lagi harus berkhitan, tidak harus mengikuti hukum Yahudi. Cukup percaya pada Yesus sebagai Tuhan yang disalib, maka mereka dianggap selamat. Inilah doktrin yang sangat menarik bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Sementara itu, murid-murid asli Yesus yang masih setia pada ajarannya, seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tetap memegang syariat Taurat. Mereka hidup di Yerusalem, beribadah di bait suci, masih menjaga hukum-hukum Yahudi, tetapi pengaruh mereka terbatas pada orang-orang Yahudi saja. Sebaliknya, Paulus membawa ajarannya ke pusat-pusat kota besar dunia, Antioquia, Efesus, Korintus, bahkan Roma. Dari kota-kota besar itu, ajaran Paulus tersebar luas, melintasi perbatasan bangsa. Di sini terlihat kecerdikan sekaligus kelicikan Paulus. Ia bukan sekadar berkhotbah, tapi juga menggunakan taktik organisasi. Ia menulis banyak surat epistola yang disebar ke jemaat-jemaat. Surat-surat ini bukan hanya berisi nasihat rohani, tapi juga doktrin teologisis yang mengubah dasar iman. Ia mengatur struktur jemaat, menunjuk pemimpin, bahkan memberi aturan ibadah. Secara perlahan, ajarannya terkodifikasi, tertata, dan tersebar lebih luas daripada perkataan murid-murid Yesus yang hanya bertahan dalam tradisi lisan. Lebih jauh, Paulus juga pintar memanfaatkan filsafat Yunani. Bangsa Yunani dan Romawi terbiasa dengan konsep dewa-dewi. Maka, gagasan Paulus tentang Yesus sebagai anak Tuhan yang mati, lalu bangkit terasa akrab bagi mereka. Itu mirip kisah dewa-dewi dalam mitologi Yunani yang mati, lalu hidup kembali, seperti Dionysius atau Mitra. Dengan cara ini, ajaran Paulus terasa tidak asing, bahkan mudah diterima oleh budaya pagan kala itu. Inilah titik baliknya. Ajarannya yang lurus, sederhana, dan berbasis syariat Yahudi menjadi tersisih. Sementara ajaran Paulus yang kompromis, fleksibel, dan mirip dengan kepercayaan pagan justru menyebar cepat. Lebih-lebih setelah Kekaisaran Romawi menjadikan Kristen sebagai agama resmi. Yang dijadikan standar bukan lagi ajaran asli Yesus, melainkan versi Paulus yang sudah bercampur dengan filsafat Yunani dan ritual Romawi. Dengan demikian, jawaban dari pertanyaan, mengapa doktrin Paulus mengalahkan ajaran Yesus, terletak pada dua hal utama. Kelicikan strategi Paulus yang membuat ajarannya lebih mudah diterima oleh non-Yahudi, serta dukungan besar dari kekuatan politik Romawi yang kemudian menginstitusikan doktrin itu sebagai agama resmi. Ketika pengaruh Paulus semakin luas, para murid sejati Nabi Isa alaihi salam justru menghadapi tantangan berat. Mereka berusaha mempertahankan ajaran asli yang murni, yaitu tauhid dan ketaatan pada syariat Taurat serta Injil yang benar. Namun, kekuatan politik, budaya,
dan psikologi umat saat itu ternyata lebih berpihak pada doktrin Paulus. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Mengapa ajaran seorang murid belakangan yang bahkan tidak pernah bertemu langsung dengan Isa bisa mengalahkan ajaran para Hawariyun yang memang hidup bersama sang Nabi? Pertama, karena Paulus pandai membaca kondisi zaman. Setelah peristiwa penyaliban, atau lebih tepatnya, dugaan penyaliban banyak orang Yahudi maupun non-Yahudi yang merasa bingung dan hampa. Kaum Yahudi terpecah, sementara bangsa Romawi haus akan agama baru yang bisa memberi penghiburan rohani, tetapi tetap cocok dengan budaya mereka. Paulus melihat celah ini. Ia menyulap penderitaan Isa menjadi simbol keselamatan. Dengan itu, ia tidak lagi menekankan syariat, hukum, dan aturan ketat, melainkan menjanjikan iman sebagai jalan pintas menuju surga. Inilah yang membuat banyak orang tertarik. Agama yang mudah, penuh janji pengampunan, tanpa harus menanggung beban hukum Taurat. Kedua, Paulus sengaja mengadaptasi unsur-unsur paganisme yang akrab di dunia Romawi dan Yunani. Konsep anak Tuhan, dewa yang mati lalu bangkit, bahkan ritual perjamuan roti dan anggur, semuanya mirip dengan praktik penyembahan dewa-dewa kuno. Orang-orang yang sudah terbiasa dengan kepercayaan itu tidak merasa asing. Sebaliknya, jika mereka mengikuti ajaran Isa yang asli, mereka harus benar-benar meninggalkan paganisme dan tunduk total pada syariat tauhid. Tentu ini jauh lebih sulit, jadi ajaran Paulus terasa lebih ramah bagi budaya mereka. Ketiga, kekuatan politik Romawi ikut berperan. Pada masa Kaisar Konstantinus di abad keempat, kekristenan versi Paulus resmi diadopsi sebagai agama kekaisaran. Sementara ajaran tauhid yang masih bertahan di kelompok kecil, ditekan, dibungkam, bahkan dihapus dari catatan sejarah. Ini balik paling besar, ajaran yang dipromosikan negara pasti akan meluas, sedangkan ajaran yang ditindas akan hilang. Paulus, meski sudah lama mati, seakan menang lewat keputusan politik ini. Keempat, psikologi manusia juga berperan. Banyak orang lebih suka jalan yang mudah, lebih suka janji keselamatan instan, daripada menanggung disiplin ibadah, hukum halal haram, dan aturan hidup yang ketat. Paulus menawarkan Yesus sebagai kurban penebus dosa, sehingga manusia merasa tidak perlu bersusah payah lagi menanggung kesalahan sendiri. Sementara ajaran Isa yang sejati justru menekankan taubat, amal saleh, dan kepatuhan kepada Allah semata. Dari sini, ajaran Paulus terdengar lebih manis di telinga mayoritas umat. Pada akhirnya, perlahan-lahan, doktrin Paulus menggantikan ajaran Yesus yang sejati. Injil-injil ditulis dengan banyak campur tangan, konsili gereja ditentukan oleh perdebatan politik, dan lambat laun, wajah agama berubah. Dari agama tauhid murni yang mengajarkan satu Tuhan, berubah menjadi agama Trinitas yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Semua itu karena kelihayan Paulus memainkan kata-kata, membaca kondisi zaman, dan mendapat dukungan politik dari penguasa. Namun, di balik semua itu, sejarah tidak pernah bisa menghapus penuhnya jejak ajaran asli Isa. Sisa-sisa tauhid tetap ada. Dan dari situlah Islam datang sebagai penutup, mengoreksi penyimpangan, sekaligus mengembalikan risalah para nabi kepada bentuk murninya, la illallah. Ketika Injil yang asli hanya sedikit yang beredar, Paulus semakin berkuasa, membentuk tafsirnya sendiri. Ia menulis surat demi surat kepada komunitas-komunitas Kristen awal di Korintus, Galatia, Roma, Efesus, dan lainnya. Surat-surat itu penuh dengan penekanan pada iman kepada Kristus yang tersalib, bukan pada ajaran praktis yang pernah diajarkan Yesus. Bahkan dalam banyak kesempatan, ia menyingkirkan hukum Taurat dengan keras. Paulus menyatakan, manusia dibenarkan, bukan karena perbuatan hukum, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Dengan kalimat semacam ini, ia seakan-akan menegaskan bahwa seluruh syariat Musa yang masih dipatuhi Yesus dan para pengikutnya tidak lagi relevan. Dari sinilah pergeseran besar terjadi. Agama yang sebelumnya berakar pada hukum, perintah, dan amal kini berubah menjadi agama berbasis dogma dan keyakinan.
Namun mengapa orang banyak lebih memilih doktrin Paulus ketimbang ajaran murni Yesus? Ada beberapa faktor. Pertama, doktrin Paulus lebih sederhana bagi orang non-Yahudi. Mereka tidak perlu lagi disibukkan dengan sunat, aturan makanan halal haram, atau hukum-hukum Musa yang detail. Cukup dengan percaya pada Yesus yang tersalib dan bangkit, mereka dianggap. Konsep ini terdengar jauh lebih mudah dan praktis. Kedua, Paulus lihai menggunakan simbol-simbol yang akrab bagi masyarakat Yunani Romawi. Dunia Romawi saat itu sudah terbiasa dengan konsep dewa yang mati dan bangkit, kembali mirip dengan kisah Mithras atau Osiris. Paulus memanfaatkan pola pikir itu. Ia menggambarkan Yesus sebagai anak Allah yang wafat dan bangkit demi menebus dosa. Bagi orang Romawi, narasi ini tidak asing. Justru sangat sesuai dengan cara mereka memahami agama. Ketiga, doktrin Paulus cocok dengan ambisi kekuasaan Romawi. Seiring waktu, ketika kekristenan mulai diterima dan akhirnya dijadikan agama resmi kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Konstantin, doktrin yang menekankan iman, penebusan dosa, dan hierarki gereja lebih mudah dipolitisasi. Ajaran Yesus yang mengajarkan kerendahan hati, pengorbanan, dan ketaatan penuh pada Taurat justru dianggap terlalu sempit dan sulit diterima oleh masyarakat luas. Disinilah letak titik balik sejarah. Agama Yesus yang mengajarkan tauhid dan syariat berubah menjadi agama Paulus yang menekankan penebusan dosa dan Trinitas. Dan karena surat-surat Paulus yang beredar lebih luas, ajarannya menjadi pondasi teologi Kristen modern. Injil yang murni, ajaran tentang penyembahan hanya kepada Allah, tentang amal syaleh, tentang ketaatan hukum perlahan tertutup, bayang-bayang doktrin yang dibangun Paulus. Pertanyaan yang menegangkan pun muncul. Apakah benar umat manusia lebih memilih kemudahan dogma dibanding kebenaran yang sulit namun murni? Ataukah ada kekuatan politik yang sengaja memastikan bahwa doktrin Paulus lebih unggul daripada ajaran Yesus yang asli? Setelah Paulus berhasil menancapkan pengaruhnya di berbagai jemaat, terutama di wilayah Yunani dan Asia Kecil, pelan tapi pasti, ajarannya mulai diterima lebih luas daripada ajaran murid-murid asli Yesus. Sebabnya sederhana, Paulus pandai menggunakan bahasa yang dipahami oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Ia tidak lagi berbicara dengan istilah hukum Taurat, melainkan dengan istilah filsafat dan mistisisme yang lebih cocok dengan telinga orang-orang Yunani Romawi. Disinilah terjadi titik balik sejarah. Murid-murid Yesus yang asli masih setia mengajarkan bahwa Yesus adalah Nabi Allah, seorang utusan yang datang untuk menegakkan hukum Taurat dan menghidupkan kembali nilai-nilai tauhid. Mereka menolak gagasan bahwa Yesus adalah Tuhan atau anak Tuhan. Namun, mereka kalah pengaruh, kalah dalam jangkauan, dan kalah dalam politik. Paulus tidak hanya berkhotbah, tetapi juga menulis surat-surat yang menyebar luas ke berbagai komunitas. Surat-surat itu kemudian menjadi dasar yang lebih kuat daripada ajaran lisan para murid. Orang-orang Yunani lebih mudah mengakses tulisan Paulus ketimbang mendengar kesaksian para murid yang tersebar di Palestina. Apalagi setelah peristiwa besar tahun 70 Masehi, ketika Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Romawi, bait suci dihancurkan, orang Yahudi tercerai-berai, dan pusat ajaran para murid lenyap. Saat itulah ajaran Paulus menemukan momentumnya. Tanpa Yerusalem sebagai pusat keagamaan, otoritas para murid Yesus yang setia kepada ajaran asli semakin lemah. Sementara Paulus dan pengikutnya terus bergerak dari kota ke kota, membangun komunitas baru, dan menyebarkan doktrin bahwa keselamatan tidak lagi harus melalui hukum Taurat, tetapi cukup dengan iman kepada Kristus yang disalibkan dan bangkit. Narasi inilah yang lebih mudah diterima oleh dunia Romawi. Mengapa? Karena hukum Yahudi dianggap terlalu berat dan asing bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Makanan halal haram, khitan, aturan sabat, semua itu tidak sesuai dengan gaya hidup bangsa Romawi. Paulus membebaskan mereka dari beban itu, sehingga ajarannya terdengar seperti pintu yang terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin ikut, tanpa perlu merubah banyak hal dari kehidupan mereka. Dengan strategi itu, Paulus mengalahkan murid-murid Yesus
dalam arena sejarah. Ajaran Yesus yang sejati tentang tauhid, tentang ibadah hanya kepada Allah, tentang hidup sesuai hukum Taurat, mulai terkubur oleh gelombang besar yang membawa pesan Paulus bahwa Yesus adalah penebus dosa, bahwa salib adalah lambang keselamatan, dan bahwa hukum Taurat sudah tidak relevan. Faktor politik juga memperkuat dominasi Paulus. Ketika Romawi kemudian mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi pada masa Kaisar Konstantinus, yang dipilih dan dilembagakan bukanlah ajaran murid-murid Yesus, melainkan doktrin Paulus. Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi menjadi tonggak pengesahan ajaran Paulus sebagai arus utama, termasuk keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan Putra. Sementara itu, jejak ajaran asli Yesus perlahan lenyap. Murid-muridnya yang tetap mengajarkan tauhid dianggap sesat, bid'ah, dan bahkan diburu. Inilah tragedi besar. Suara yang benar terpinggirkan, sementara suara Paulus mendapat panggung dan perlindungan kekuasaan. Sejarah mencatat bahwa kemenangan doktrin Paulus bukanlah karena kekuatan kebenarannya, melainkan karena kelihayan strategi, penerimaan budaya Yunani, Romawi, dan dukungan politik kekaisaran. Ajaran Yesus yang murni tenggelam, sementara wajah agama baru yang lahir bukan lagi cerminan risalah yang dibawa Nabi Isa, tetapi cerminan pemikiran Paulus. Saudaraku, pertanyaan paling mendalam dari sejarah panjang kekristenan adalah, mengapa ajaran Paulus bisa mengalahkan ajaran Yesus yang asli? Bagaimana mungkin seorang murid yang bahkan tidak pernah berjumpa dengan Yesus semasa hidupnya bisa lebih berpengaruh daripada para murid asli yang menyaksikan langsung ucapan dan perbuatan sang nabi? Jawabannya ternyata bukan sekadar soal spiritualitas, melainkan soal strategi politik dan kekuasaan. Paulus adalah sosok yang cerdas, membaca zaman. Ia melihat bahwa jika ajaran Yesus dibiarkan tetap dalam bentuk aslinya, sebagai kelanjutan dari agama tauhid para nabi, maka pesan itu hanya akan terbatas pada orang-orang Yahudi yang taat hukum Taurat. Tetapi Paulus tidak puas dengan itu. Ia ingin sebuah agama universal, agama yang bisa menembus batas etnis Yahudi, masuk ke dunia Yunani Romawi, bahkan hingga ke pusat kekuasaan. Karena itu, ia mulai mengubah inti ajaran. Yesus menegaskan tentang syariat, hukum Allah, larangan makan babi, kewajiban sunat, dan menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa. Tetapi Paulus menolak semua itu. Ia berkata bahwa hukum Taurat adalah kutukan, dan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dengan begitu, ia membebaskan orang-orang non-Yahudi dari kewajiban hukum Taurat. Inilah yang membuat ajaran Paulus begitu menarik bagi bangsa-bangsa Romawi. Mereka tidak perlu repot mengikuti aturan Yahudi, cukup percaya pada kematian Yesus di salib, maka mereka dianggap selamat. Lebih jauh lagi, Paulus memperkenalkan konsep yang asing bagi ajaran nabi-nabi sebelumnya, anak Allah, penebusan dosa, keselamatan melalui iman, bukan amal. Padahal Yesus sendiri, menurut Injil, selalu menekankan amal kebaikan, taat pada hukum Allah, dan berdoa langsung kepada Tuhan. Tetapi ajaran ini diubah menjadi doktrin baru yang mudah diterima oleh bangsa yang sudah terbiasa dengan mitologi Yunani dan Romawi tentang dewa-dewi yang mati lalu bangkit kembali. Kemenangan Paulus juga ditopang oleh kekuatan politik. Setelah beberapa abad penganiayaan, Kekaisaran Romawi akhirnya menerima kekristenan sebagai agama resmi, bukan versi ajaran Yesus yang murni, melainkan versi Paulus yang sudah tercampur dengan filsafat Yunani. Konsili-konsili besar seperti Nicea tahun 325, Amsei memperkokoh doktrin Trinitas dan menolak pandangan kelompok-kelompok yang masih ingin mempertahankan tauhid murni. Sejak saat itu, suara murid-murid Yesus yang setia pada ajaran tauhid perlahan hilang ditelan sejarah. Inilah rahasia besar. Ajaran Yesus yang asli dikalahkan bukan karena lemah, tetapi karena disisihkan oleh strategi Paulus dan disahkan oleh kekuasaan Romawi. Seolah-olah sejarah berjalan sesuai keinginan seorang tokoh yang pandai mengemas agama, agar cocok dengan selera kekaisaran. Saudaraku, pertanyaan itu kembali kepada kita.
Apakah kita ingin mengenal Yesus yang sejati, yang menyeru kepada Allah yang esa? Ataukah kita puas dengan doktrin yang lahir dari rekayasa manusia? Setelah melihat bagaimana Paulus berhasil menyusup ke komunitas Kristen awal dengan membawa ide-ide yang asing dari ajaran murni Nabi Isa alaihissalam, pertanyaan besar muncul. Mengapa justru doktrin Paulus yang kemudian menjadi dominan, sementara ajaran Yesus yang asli semakin terpinggirkan? Jawabannya bukanlah sederhana. Ia melibatkan perpaduan antara politik, filosofi, psikologi massa, dan strategi propaganda. Mari kita telusuri. Pertama, Paulus dan pemanfaatan kekacauan pasca penyaliban. Setelah peristiwa penyaliban yang menurut keyakinan Islam tidak benar-benar terjadi, melainkan diserupakan para pengikut Yesus berada dalam kebingungan besar. Mereka tercerai-berai, dikejar oleh otoritas Yahudi, dan tidak memiliki pusat otoritas yang jelas selain sebagian murid utama. Di saat rapuh itulah Paulus datang, membawa visi yang katanya langsung dari Yesus. Ia menyatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Damaskus. Klaim ini sulit diverifikasi, namun di tengah kondisi umat yang tertekan, cerita itu terdengar meyakinkan. Inilah celah psikologis yang dimanfaatkan Paulus. Ia tampil sebagai penyelamat ajaran yang baru. Sementara murid-murid asli masih berpegang pada hukum Taurat. Kedua adaptasi Paulus dengan budaya Romawi Yunani, ajaran Yesus yang murni, sangat tegas dalam tauhid dan ketaatan pada hukum Allah. Ia menolak penyembahan berhala, menegakkan syariat, dan melanjutkan risalah Musa. Namun bagi orang non-Yahudi kaum pagan di Kekaisaran Romawi, ajaran yang penuh hukum detail itu terasa berat. Paulus membaca situasi ini dengan cerdik. Ia menghapus kewajiban khitan, padahal itu syariat utama Bani Israel. Ia menyatakan hukum makanan halal haram Yahudi tidak lagi wajib. Ia menekankan iman kepada Yesus yang mati disalib sebagai kunci keselamatan, menggantikan syariat amal perbuatan. Dengan demikian, ajaran yang awalnya kaku bagi telinga orang Romawi berubah menjadi sesuatu yang fleksibel dan mudah diterima. Ia berhasil menghilangkan batas etnis Yahudi, sehingga orang-orang kafir pun merasa diterima tanpa perlu mengubah gaya hidup mereka. Ini adalah strategi akulturasi agama, mengubah ajaran agar kompatibel dengan budaya dominan. Ketiga, dukungan kekuasaan Romawi. Pada masa awal, orang Kristen pengikut Isa yang murni sering dikejar oleh Romawi. Namun ketika doktrin Paulus makin berkembang, ia justru mendapatkan simpati dari penguasa. Mengapa? Karena doktrin Paulus tidak lagi menantang secara frontal kekuasaan politik. Ajarannya lebih menekankan pada dunia rohani, pengampunan dosa, dan keselamatan pribadi. Ia tidak berbicara banyak soal hukum sosial, politik, atau hukum negara. Bagi Romawi, ini menguntungkan, sebab agama seperti ini tidak berbahaya secara politis, bahkan bisa menjadi alat kendali masyarakat. Kelak, di abad keempat, Kaisar Konstantinus memilih versi Kristen yang paling mirip dengan doktrin Paulus untuk dijadikan agama resmi. Kekaisaran.ke, 4 murid-murid asli Yesus yang terpinggirkan. Sementara Paulus menyebarkan ajaran ke kota-kota besar Romawi. Para murid sejati Yesus seperti Yakobus, James the Just tetap berpegang pada syariat Yahudi dan tauhid. Mereka ide Paulus bahwa hukum Taurat tidak berlaku, namun komunitas mereka terbatas di Yerusalem dan akhirnya hancur ketika kota itu diserang Romawi pada tahun 70 Masehi. Kehancuran ini membuat suara mereka semakin hilang, sementara surat-surat Paulus yang tersebar di berbagai daerah tetap lestari. Dengan kata lain, sejarah lebih berpihak pada Paulus karena jaringannya luas, sementara pengikut asli Yesus kalah. Secara politik dan militer. Ke 5, retorika dan penulisan Paulus. Paulus adalah seorang orator ulung dan penulis produktif. Dari tangannya, lahirlah banyak surat epistola yang kemudian dijadikan bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Ironisnya, sebagian besar isi Perjanjian Baru justru adalah tulisan Paulus, bukan ucapan Yesus. Inilah yang membuat persepsi umat Kristen tentang Yesus dibentuk lebih banyak oleh kacamata Paulus, bukan dari perkataan Yesus itu sendiri.
Dengan strategi propaganda tertulis, Paulus berhasil menguasai narasi. Ia memonopoli tafsir tentang siapa Yesus sebenarnya. Hingga lambat laun suara murid sejati semakin tenggelam. KE 6 Teologi mudah vs syariat yang berat. Ajaran Yesus menekankan ketaatan, amal, dan syariat. Sementara Paulus menekankan iman semata. Bagi orang awam, doktrin Paulus lebih ringan. Cukup percaya pada Yesus yang tersalib, maka selamatlah engkau. Ini jauh lebih sederhana dibandingkan harus mematuhi hukum halal haram, berkhitan, atau menjaga kemurnian syariat. Dengan kata lain, doktrin Paulus lebih menjual di pasar luas kekaisaran Romawi. Kesimpulan sementara, doktrin Paulus mengalahkan ajaran Yesus bukan karena ia lebih benar, melainkan karena ia masuk di saat umat Yesus sedang lemah. Ia pandai menyesuaikan ajaran dengan budaya pagan Romawi. Ia mendapat simpati penguasa politik, komunitas murid asli hancur akibat serangan Romawi. Ia menguasai narasi lewat tulisan, ajarannya lebih mudah dipahami dan diterima oleh massa. Maka, sejarah mencatat bahwa versi Pauluslah yang bertahan dan berkembang menjadi arus utama Kristen, sementara ajaran Tauhid Yesus tenggelam dan hanya tersisa sedikit jejak yang kelak dihidupkan kembali oleh Islam. Setelah menyingkirkan lawan-lawan terbesarnya dari kalangan pengikut Yesus yang asli, terutama kelompok Yahudi Nasrani yang dipimpin oleh Yakobus, saudara Yesus. Paulus berhasil membangun jaringan pengikut di berbagai kota besar dunia Romawi, Antioquia, Efesus, Korintus, Filipi, hingga Roma. Kota-kota ini adalah pusat perdagangan, kebudayaan, dan politik. Dengan demikian, gagasan Paulus tidak lagi terkurung dalam komunitas Yahudi, tetapi menyebar ke dalam arus utama kekaisaran Romawi. Para pengikut Yesus yang masih berpegang pada syariat Musa dianggap kuno dan eksklusif, sementara Paulus menampilkan ajarannya sebagai agama baru yang universal, lebih cocok dengan gaya hidup bangsa Yunani dan Romawi. Inilah titik di mana doktrin Paulus mulai lebih menarik bagi dunia non-Yahudi. Faktor sosial politik. Mengapa Paulus menang? Kesederhanaan doktrin. Paulus menekankan keselamatan hanya melalui iman kepada Kristus yang bangkit, bukan melalui hukum Taurat. Doktrin ini jauh lebih mudah dipahami orang awam non-Yahudi daripada detail syariat Musa yang rumit. Sunat, aturan makanan halal haram, dan hukum ritual lainnya. Bagi orang Yunani, Romawi, ini seperti jalan pintas menuju keselamatan. Dukungan Imperium Romawi. Pada abad keempat Masehi, Kaisar Konstantinus mengadopsi kekristenan versi Paulus, bukan versi Yahudi Nasrani. Mengapa? Karena doktrin Paulus lebih mudah dilebur dengan tradisi pagan Romawi. Konsep anak Tuhan, Trinitas, dan pengorbanan darah sejalan dengan mitologi Yunani Romawi yang penuh dewa dan dewi. Sedangkan ajaran Yesus yang murni tauhid dan syariat terlalu kaku bagi politik sinkretis Romawi. Eliminasi terhadap kelompok tauhid. Setelah Konsili Nisea 325 Masehi, ajaran-ajaran yang menolak ketuhanan Yesus seperti kelompok Arianisme dan sisa Yahudi Nasrani resmi dianggap sesat. Kitab-kitab yang tidak sejalan dengan Paulus dibakar, sementara Injil-Injil yang mendukung Paulus dipilih sebagai kanon resmi. Inilah proses sistematis pembersihan sejarah yang menyebabkan ajaran Yesus yang sejati hilang dari pusat peradaban. Mengapa ajaran Yesus tenggelam? Yesus datang bukan membawa agama baru, melainkan meluruskan kembali Bani Israel kepada tauhid. Ia mengajarkan untuk menyembah Allah semata, sama seperti Musa, Ibrahim, dan semua nabi. Tetapi setelah Paulus memotong hubungan agama ini dari akar Yahudi, umat non-Yahudi tidak lagi melihat Yesus sebagai seorang nabi yang tunduk kepada Allah. Sebab Yesus digambarkan sebagai Tuhan yang disembah. Ajaran Yesus menjadi terkubur di balik lapisan-lapisan dogma Paulus. Karena Paulus membangun teologi pengorbanan, Yesus mati demi dosa manusia. Paulus menolak hukum syariat. Iman saja cukup untuk selamat. Paulus menekankan kebangkitan Yesus. Bukan ajaran Yesus yang penting, tapi peristiwa salib dan kebangkitan.
Dengan demikian, fokus bergeser dari apa yang Yesus ajarkan menjadi siapa Yesus menurut Paulus. Perpindahan pusat agama. Awalnya, pusat komunitas pengikut Yesus ada di Yerusalem. Namun setelah kehancuran Baitul Maqdis tahun 70 Masehi, pusat itu hilang. Komunitas Yahudi Nasrani tercerai-berai. Sebaliknya, komunitas Paulus yang ada di Antioquia, Roma, dan kota-kota besar terus tumbuh. Sejak itu, versi Pauluslah yang diwarisi. Sementara pengikut Yesus yang asli semakin dipinggirkan hingga akhirnya lenyap. Inti jawaban, doktrin Paulus mengalahkan ajaran Yesus bukan karena lebih benar, tetapi karena lebih strategis, lebih mudah diterima dunia non-Yahudi, didukung kekuasaan politik Romawi, disertai eliminasi ajaran asli yang berlandaskan tauhid. Akhirnya, versi Paulus menjadi wajah resmi kekristenan dunia, sedangkan ajaran Yesus yang sebenarnya hanya tersisa dalam jejak samar yang kemudian diluruskan kembali oleh kedatangan Nabi Muhammad. Paulus semakin berhasil membangun legitimasi atas ajarannya, bukan hanya karena kecerdikannya dalam retorika, tetapi juga karena ia mampu mengisi kekosongan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Murid-murid asli Yesus, seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, masih teguh dalam ajaran tauhid. Mereka hidup sederhana, tetap memegang syariat, beribadah di Baitul Maqdis, dan menolak doktrin penghapusan hukum Taurat. Tetapi, mereka tidak memiliki struktur politik yang kokoh, apalagi setelah penindasan Romawi semakin keras. Dalam kondisi inilah, Paulus masuk dengan membawa jalan alternatif. Ia tahu bahwa bila agama yang dibawa murid-murid Yesus tetap menekankan syariat Taurat, maka agama itu tidak akan populer di kalangan bangsa-bangsa non-Yahudi. Taurat dianggap terlalu berat. Sunat, hukum makanan, aturan ibadah, dan ketatnya syariat membuat orang-orang Yunani dan Romawi enggan bergabung. Paulus lalu menawarkan agama baru yang lebih mudah iman, cukup dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa syariat. Strategi ini menjadikan ajarannya lebih cepat diterima karena tidak menuntut perubahan gaya hidup yang besar. Disinilah terjadi benturan besar antara ajaran murni para murid dengan doktrin Paulus. Dalam Kisah Para Rasul, tampak jelas adanya perdebatan sengit di Yerusalem. Yakobus, pemimpin jemaat di sana, menekankan bahwa syariat Taurat tetap berlaku. Tetapi Paulus mendorong agar bangsa-bangsa non-Yahudi tidak lagi dibebani hukum tersebut. Perbedaan pandangan ini bukan sekadar perbedaan kecil, melainkan perbedaan mendasar. Apakah Yesus diikuti sebagai nabi pembawa syariat atau sebagai Tuhan yang mati menebus dosa? Perlahan tapi pasti, ajaran Paulus yang tampaknya lebih praktis mulai menang. Kekuasaan politik Romawi kemudian memainkan peran. Kaisar Konstantinus pada abad keempat Masehi mengadopsi versi agama Paulus melalui Konsili Nise. Pada saat itu, pandangan yang menolak ketuhanan Yesus dinyatakan sesat dan diberantas. Injil-injil yang berisi ajaran tauhid, termasuk Injil Barnabas yang menolak penyaliban Yesus, dimusnahkan. Hanya Injil-injil yang sesuai dengan kerangka Paulus yang dipertahankan. Inilah titik balik besar. Doktrin Paulus berubah dari sekadar gagasan pribadi menjadi doktrin resmi yang didukung negara. Adran, Yesus yang murni tentang tauhid, tertutupi oleh teologi Trinitas, penyaliban, dan penghapusan syariat. Fakta ini menjelaskan mengapa dalam waktu beberapa abad, pengikut ajaran murni Isa alaihissalam menjadi kelompok kecil, terdesak, bahkan dituduh bid'ah. Dengan kata lain, keberhasilan Paulus bukan hanya karena kehebatannya dalam retorika atau strategi penyebaran, tetapi karena ia berhasil mengubah wajah agama agar sesuai dengan selera mayoritas. Sementara kekuatan politik Romawi kemudian mengukuhkan doktrinnya sebagai satu-satunya kebenaran yang diakui. Dari sinilah lahir agama Kristen sebagaimana dikenal sekarang, yang sejatinya lebih dekat kepada ajaran Paulus ketimbang kepada ajaran Isa Al-Masih. Paulus kini telah membangun fondasi teologinya. Yesus bukan lagi dilihat sebagai Nabi Allah yang mengajarkan syariat, melainkan sebagai anak Allah yang menebus dosa. Pertanyaan berikutnya,
Bagaimana ajaran ini bisa bertahan dan bahkan menyingkirkan ajaran Yesus yang asli? Jawabannya ada pada politik, strategi, dan penyesuaian budaya. Paulus tahu ajaran Yahudi tentang syariat sangat sulit diterima bangsa Romawi. Mereka terbiasa dengan agama yang menekankan ritual sederhana, sesaji untuk dewa, upacara di kuil, dan kepercayaan mistis. Paulus melihat peluang jika Injil Yesus dirombak agar mirip dengan agama yang sudah populer, maka lebih mudah diterima. Maka Paulus mengambil langkah besar, menghapus kewajiban syariat Yahudi, seperti sunat, hukum makanan halal haram, serta ketentuan ibadah yang rumit. Dengan begitu, orang Yunani dan Romawi tak perlu merasa terbebani untuk masuk Kristen, mengadopsi simbol-simbol paganisme, konsep anak dewa, kematian demi penebusan dosa, dan kebangkitan setelah 3 hari sudah ada dalam tradisi Mesir, Yunani, dan Roma. Paulus hanya mengganti nama dewa-dewa itu dengan nama Yesus, menekankan iman dibanding amal. Paulus menyebarkan doktrin bahwa manusia diselamatkan bukan oleh amal atau ketaatan pada hukum, melainkan oleh iman kepada Yesus yang mati di kayu salib. Dengan cara ini, siapapun bisa merasa selamat tanpa harus mengikuti syariat yang berat. Strategi ini sangat berhasil. Orang-orang Yunani dan Romawi mulai tertarik. Agama yang baru ini memberi mereka keselamatan tanpa syarat rumit. Cukup dengan percaya pada Yesus versi Paulus. Namun di sisi lain, murid-murid Yesus yang asli, seperti Yakobus, saudara Yesus, Petrus dan Yohanes, menolak keras gagasan Paulus. Mereka tetap berpegang pada syariat, tetap salat, tetap berpuasa, tetap menyembah Allah yang Esa, tanpa menuhankan Yesus. Disinilah terjadi pertarungan besar antara ajaran Yesus asli dengan doktrin Paulus. Perdebatan sengit tercatat dalam surat-surat Paulus sendiri. Dalam Galatia 2, Paulus menceritakan perselisihannya dengan Petrus yang dianggapnya munafik karena masih mengikuti hukum Yahudi. Paulus berani menantang murid utama Yesus, padahal merekalah saksi nyata kehidupan Nabi Isa. Tetapi sejarah berkata lain. Dalam beberapa dekade setelah wafatnya Yesus, murid-murid asli satu persatu dibunuh, dikejar, atau dipinggirkan. Sementara itu, Paulus dengan surat-suratnya menyebarkan ajaran ke berbagai kota besar: Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan Tesalonika. Surat-surat itu akhirnya dihimpun menjadi bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Dengan kata lain, doktrin Paulus menang bukan karena lebih benar, tapi karena lebih praktis, mudah diterima, dan didukung kekuatan politik yang muncul kemudian. Kemenangan itu semakin nyata ketika Kekaisaran Romawi akhirnya menjadikan ajaran Paulus sebagai agama resmi di bawah Kaisar Konstantinus pada abad ke-4. Sejak saat itulah ajaran Yesus yang asli, tauhid, syariat, dan penyembahan kepada Allah semata hampir lenyap dari sejarah. Namun, jejak-jejaknya masih ada dalam Injil-Injil awal, dalam tradisi lisan kelompok Nasrani yang setia kepada ajaran Isa, dan tentu saja dalam risalah terakhir yang Allah turunkan, Al-Quran. Paulus tidak hanya bermain di ranah teologi, tetapi juga memahami politik kekuasaan. Pada abad pertama, dunia dikuasai oleh Romawi yang sangat toleran terhadap agama-agama lokal, asalkan tidak mengancam stabilitas politik. Inilah titik lemah Yudaisme dan pengikut ajaran murni Nabi Isa alaihis. Kaum Yahudi dikenal keras kepala, eksklusif, dan menolak tunduk penuh pada Romawi. Karena itu, mereka sering dicurigai dan ditindas. Sebaliknya, Paulus menawarkan agama baru yang terlihat lebih ramah pada Romawi, dengan menghapus kewajiban hukum Taurat, menghilangkan syariat berat seperti sunat dan makanan halal haram. Agama Paulus menjadi mudah diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi Gentiles. Orang Romawi tak lagi merasa dipaksa masuk ke dalam sistem Yahudi, melainkan cukup beriman kepada Kristus yang tersalib. Paulus cerdik memanfaatkan dua sisi. Ia seolah menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan bagi bangsa Romawi. Ia memperkenalkan Yesus sebagai sosok ilahi yang mati demi menebus dosa, konsep yang sejatinya selaras dengan tradisi pagan Romawi yang mengenal dewa-dewa penebus. Dengan strategi ini, Paulus menangkap dua pasar besar sekaligus,
mereka yang mencari Mesias Yahudi, dan mereka yang terbiasa dengan mitologi dewa-dewi Romawi lebih jauh. Paulus menyadari bahwa ajaran Yesus tentang tauhid dan ketaatan kepada Allah akan sulit bertahan di bawah tekanan Romawi. Karena itu, ia menempuh jalan kompromi. Ia menulis dalam suratnya kepada orang Yahudi, "Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku dapat memenangkan orang Yahudi. Kepada mereka yang tanpa hukum Taurat, aku menjadi seperti tanpa hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tanpa hukum Taurat." Korintus 9:20-21. Pernyataan ini jelas menunjukkan fleksibilitas ekstrim Paulus. Ia bisa tampil seperti Yahudi di hadapan Yahudi, tapi bisa pula mengabaikan hukum Taurat ketika bersama bangsa lain. Dengan cara itu, ajarannya lebih lentur, lebih mudah menyebar, dan lebih sulit ditolak. Sementara itu, para murid sejati Nabi Isa yang tetap mempertahankan tauhid murni, seperti Yakobus dan komunitas di Yerusalem, terjebak dalam posisi sulit. Mereka ditolak oleh mayoritas Yahudi yang tidak menerima Isa sebagai Mesias, dan pada saat yang sama, dianggap memberatkan oleh bangsa Romawi karena masih mempertahankan hukum syariat. Akibatnya, mereka terjepit dan lambat laun tersingkir dari panggung sejarah. Ajaran Paulus semakin mengakar ketika kekuasaan Romawi akhirnya menjadikannya sebagai agama resmi. Kaisar Konstantin pada abad keempat memanfaatkan doktrin Paulus sebagai pondasi penyatuan politik dengan menekankan aspek ilahi. Yesus, kekristenan versi Paulus, bisa lebih mudah dipadukan dengan kepercayaan pagan Romawi. Maka terjadilah perkawinan politik dan teologi yang menjadikan ajaran Paulus dominan. Sementara ajaran Yesus yang sejati terkubur dalam catatan-catatan kecil, hampir lenyap. Dengan demikian, bukan karena kebenaran ajaran Paulus lebih kuat, melainkan karena kombinasi antara kompromi teologi, strategi politik, dan dukungan kekuasaan yang membuat doktrin Paulus mengalahkan ajaran Yesus. Setelah pengaruh Paulus berhasil menyebar melalui surat-suratnya, sebuah fenomena besar terjadi, kebingungan teologisis di antara para pengikut Yesus yang asli. Mereka yang masih memegang teguh ajaran tauhid yang murni merasa tersisih bakondela-beli. Sesat. Paulus dengan cerdik menguasai narasi. Ia menciptakan dikotomi antara hukum Taurat yang memberatkan dengan kasih karunia Yesus yang membebaskan. Dari sinilah titik balik terbesar terjadi dalam sejarah agama Kristen. Surat-surat Paulus yang dikirim ke berbagai jemaat seperti Korintus, Galatia, dan Roma menjadi semacam manual teologisis baru. Para pengikut Yesus awal yang berasal dari bangsa non-Yahudi Gentil merasa lebih mudah menerima ajaran Paulus. Mengapa? Karena mereka tidak perlu lagi menjalankan syariat Yahudi seperti sunat, aturan makanan halal, dan hukum ibadah yang ketat. Paulus menekankan bahwa keselamatan cukup dengan iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa harus menjalankan hukum. Di titik ini, ajaran tauhid yang dibawa oleh Yesus yang menekankan ketaatan kepada Allah saja perlahan-lahan tergantikan oleh kepercayaan baru bahwa iman kepada Yesus yang disalibkan sudah cukup untuk masuk surga. Kisah para Rasul mencatat adanya perselisihan tajam antara Paulus dengan para murid asli Yesus, khususnya Yakobus saudara Yesus dan Petrus. Yakobus menegaskan bahwa hukum Taurat tetap berlaku. Petrus sendiri sempat ragu dengan gagasan Paulus yang terlalu bebas. Namun, Paulus dikenal sebagai sosok agresif dan pintar memainkan kata. Ia bahkan berani berkata, "Jika sekalipun kami atau malaikat dari sorga memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dari Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Galatia 1:8. Kutipan ini menunjukkan bahwa Paulus tidak hanya mengklaim kebenaran mutlak bagi dirinya, tetapi menutup kemungkinan kritik. Strategi ini membuat lawan-lawannya terpojok, karena siapapun yang menentang Paulus dianggap menentang kehendak Tuhan. Faktor terbesar yang membuat doktrin Paulus mengalahkan ajaran Yesus adalah dukungan kekuatan politik Romawi. Pada masa Konstantinus abad keempat, ajaran Paulus yang sudah melembaga dianggap paling sesuai untuk menyatukan imperium. Mengapa? Karena doktrin Paulus lebih fleksibel
dan mudah diterima bangsa-bangsa non-Yahudi. Tauhid Yesus yang mengakar pada syariat Yahudi terlalu eksklusif, sementara Paulus menawarkan versi universal, cukup iman pada Yesus yang disalibkan. Inilah alasan Kaisar Konstantinus memilih varian Paulus untuk dijadikan agama resmi Romawi. Konsili Nicea 325 Masehi menjadi saksi bagaimana doktrin Trinitas dipatenkan, dan seluruh pengajaran yang berbeda termasuk monoteisme murni yang diwarisi dari Yesus disebut bid'ah dan diburu habis. Setelah menjadi agama resmi negara, doktrin Paulus berkembang pesat. Siapapun yang menolak akan dikucilkan, bahkan dihukum. Ajaran Yesus yang sesungguhnya hanya bertahan di kelompok-kelompok kecil seperti kaum Ebionit yang akhirnya punah. Sementara itu, doktrin Paulus membentuk identitas baru yang kelak dikenal sebagai Kristen Katolik. Dari sinilah doktrin itu mengakar dalam sejarah, mengalahkan ajaran tauhid yang dibawa Yesus. Dengan demikian, kemenangan doktrin Paulus bukan semata karena kehebatan argumen, tetapi karena kombinasi retorika licin, kelemahan umat dalam mempertahankan tauhid, serta dukungan politik Romawi yang mengubah keyakinan menjadi alat kekuasaan. Salah satu faktor yang sering luput dari pembahasan awam adalah kekuatan struktur politik dan budaya Romawi dalam menyebarkan doktrin Paulus. Paulus hidup pada masa ketika Kekaisaran Romawi memiliki jaringan jalan, pelabuhan, dan pusat perdagangan yang sangat luas. Ia memanfaatkan infrastruktur ini untuk menyebarkan surat-suratnya ke berbagai jemaat di Asia Kecil, Yunani, hingga Roma. Berbeda dengan para murid asli Yesus yang sebagian besar menetap di Yerusalem atau tersebar terbatas di wilayah Yahudi dan sekitarnya, Paulus berpikir global. Ia menjadikan Roma sebagai target utama, sebab baginya, siapa yang menguasai Roma, ia menguasai dunia. Dari sinilah doktrinnya mulai diterima di lingkaran masyarakat non-Yahudi yang jauh lebih banyak daripada komunitas Yahudi pengikut Yesus. Namun, ada hal lain yang membuat ajarannya lebih menjual bagi bangsa-bangsa kafir waktu itu. Doktrin Paulus terasa lebih ringan dan fleksibel. Ia menghapus kewajiban khitan, meniadakan syariat makanan halal haram, serta mengurangi aturan ritual ketat yang menjadi ciri utama ajaran tauhid murni yang dibawa Yesus. Dengan begitu, orang-orang Yunani dan Romawi lebih mudah masuk agama barunya, tanpa harus meninggalkan sepenuhnya budaya lama mereka. Disinilah terjadi pergeseran berbahaya. Ajaran Yesus yang berakar pada tauhid Ibrahim digantikan oleh kompromi budaya. Yesus mengajarkan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel," menekankan misi ketauhidan yang lurus. Tetapi Paulus mengubah misi itu menjadi universal dalam versi yang ia tentukan, bukan seperti yang diajarkan Yesus. Selain itu, Paulus dengan lihai menggunakan retorika filsafat Yunani. Ia menulis surat dengan gaya logika argumentatif ala Stoik dan Platonis yang terasa intelektual bagi bangsa Yunani dan Romawi. Sementara para murid Yesus lebih mengutamakan kesaksian lisan dan pengajaran sederhana yang dekat dengan rakyat jelata. Akhirnya, tulisan Paulus dianggap lebih berwibawa dan ilmiah oleh komunitas terpelajar waktu itu. Di tengah kondisi ini, muncul pula dukungan politik. Setelah beberapa abad, Kaisar Konstantinus pada abad keempat memilih versi kekristenan yang paling mudah diterima oleh mayoritas rakyat Romawi. Itu adalah versi Paulus, yang sudah penuh kompromi dengan budaya pagan. Maka, ajaran tauhid yang murni semakin tersingkir. Sementara doktrin Paulus dilembagakan melalui Konsili Nicea tahun 325 Masehi, keputusan besar itu meresmikan konsep Trinitas dan menyingkirkan kelompok-kelompok yang masih berpegang pada ajaran Yesus yang asli. Dengan kekuatan negara, siapapun yang menolak doktrin baru dianggap sesat, bahkan dihukum mati. Jadi, kita bisa melihat bahwa kemenangan doktrin Paulus bukan karena kebenarannya, melainkan karena strategi politik, kelicikan retorika, dan komprominya dengan budaya pagan Romawi. Sejak saat itu, sejarah agama Kristen lebih mencerminkan ajaran Paulus ketimbang ajaran Yesus yang sejati.
Demikianlah, sahabat sekalian, sejarah panjang bagaimana doktrin Paulus mampu mengalahkan ajaran asli Nabi Isa alaihis. Dari seorang yang tidak pernah hidup bersama Yesus, Paulus menjelma menjadi tokoh yang justru menentukan arah baru bagi agama Kristen. Ia memindahkan inti risalah tauhid menjadi doktrin-doktrin yang asing dari ajaran para nabi, hingga umat manusia pun terjebak dalam kesalahpahaman besar selama berabad-abad. Namun, kebenaran tidak akan pernah hilang. Allah menjaga risalah para nabinya dan menutup seluruh penyimpangan itu dengan diutusnya Nabi Muhammad, sang penutup para rasul, yang membawa kembali manusia kepada tauhid yang murni. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa kebenaran seringkali harus berhadapan dengan tipu daya, namun cahaya Allah akan selalu lebih kuat dari kegelapan. Sekian dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kita agar tidak sesat dan tetap di jalan lurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.